Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, dulur-dulur dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, selalu dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan panjenengan semua dan beserta keluarga selalu diberikan limpahan rezeki, ya. Oke, dulur-dulur dimanapun berada, ya. Ada beberapa hal yang memang kita lagi ngobrol santai ini, ya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait ada banyak subscriber saya atau ada segelintir orang itu, jadi mungkin kata-katanya sedikit memprovokasi, ya. Jadi dia mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini istilahnya ujung-ujungnya nanti kan ke duit. Padahal selama ini saya membantu saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang memang butuh bantuan, akan kami bantu, dan memang kita bantu itu secara ikhlas, ya. Real, tanpa ada mahar ataupun apapun Ya, juga. tidak, tanpa ada mahar atau pungutan apapun lah. Kita tidak pernah mengadakan hal semacam itu. Tapi melihat komentar tadi itu ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa saya ujung-ujungnya adalah untuk mencari duit, padahal insya Allah itu tidak kami lakukan. Iya, Pak. Dan terus terang sebetulnya simpel saja. Kalau memang tidak suka dengan apa yang kita tayangkan, yang kita kreasikan, ya sudah. Jangan dilihat, jangan ditonton, jangan di-subscribe, jangan diikuti. Ya. Tambah sakit hati kalau ngikuti. Ya. Kalau memang betul-betul nggak suka kan, ya udah tinggalin, jangan dilihat gitu, Pak, ya. Iya. Jadi untuk panjenengan semua, kalau memang apa yang kita lakukan, kalau panjenengan percaya, ya kita persilakan, monggo. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Kita tidak memaksa panjenengan untuk percaya apa yang kita lakukan, ya. Nah, kita cuma berusaha memberikan suatu wawasan, ya, suatu informasi, ya, sedikit informasi, edukasi, kita berbagi share, ya, berbagi pengetahuan lah istilahnya. Jadi apa-apa yang kita ingin ketahui, kita bagi bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat sedulur-sedulur Baiko di mana saja berada, ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, karena ada subscriber Baiko juga datangnya dari luar negeri, bahkan ada yang dari Meksiko juga ada, terutama dari Amerika Latin itu banyak. Dari Malaysia juga ada. Jadi itu yang saya perlu sampaikan sedikit, ya. Jadi, dan ini sedikit saya berbagi informasi. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan, maka kita nanti akan share, ya. Iya. Berkenaan dengan hal-hal gaib, mistis, ya, atau gaib atau misteri, ya. Ya, ada beberapa pertanyaan, Mbak, ya, dari teman-teman yang mungkin saya subscriber juga, ya, Mbak, tanya pada saya untuk melihat kodam pendamping yang ada diri kita sendiri, ya. Kalau orang yang nggak punya ilmu kanuragan atau hal spiritual yang tinggi kan nggak tahu gimana tahu kalau dirinya ada kodam pendampingnya. Gimana untuk orang awam untuk melihat seperti itu? Oke, jadi caranya sebetulnya cukup gampang. Ini adalah cara untuk mengetahui kodam pendamping yang ada di dalam diri kita, ya, tanpa harus melakukan ritual khusus atau mungkin amalan khusus atau mungkin pakai puasa atau apa, enggak, ya. Jadi cukup dipraktekkan aja, nanti saya kasih caranya step by stepnya. Jadi supaya ini dilakukan untuk orang awam loh, Bang. Orang awam, ya, semua orang awam bisa. Jadi cara yang pertama, panjenengan lihat diri panjenengan di cermin, ya. Dilihat di cermin, dilihat betul wajah kita sendiri, diingat-ingat, dihafal. Jadi wajah kita di cermin itu loh. Iya. Nah, diingat-ingat, dihafal. Kalau sudah hafal bentuknya, wujud diri kita ya, sendiri. diri kita sendiri, detailnya sudah kita tahu.
detailnya dari wajah kita ini sudah kita tahu. Wajah saja apa seluruh tubuh gini, Mas? Ya kalau seluruh tubuh nanti kesulitan. Ya. Ini aja sekitar Setengah badan. setengah badan. Nah kalau sudah tahap pertama duduk bersila, ya di rumah duduk bersila, terus konsentrasi, Iya. matanya dipejamkan, Iya. bayangkan diri kalian yang sudah dihafalkan tadi loh di kaca itu tadi kan, Dimasukkan di dalam pikiran kita, ya. dibayangkan betul sosok wajah kita. Jadi kita meditasi itu isinya bayangin diri kita sendiri. Betul, Gitu, diri Pak. kita sendiri. Oke. Nah, nanti kalau sudah terbayang betul, diri kita sendiri sudah nampak betul, maka nanti kalau lama-kelamaan, kalau memang dalam diri kita ini ada roda pendampingnya, maka wajah itu pelan-pelan akan berubah. Oh, seperti itu, Mas. Nah, itu akan berubah. Jadi itu akan berubah. Mungkin ada yang, ya nanti setiap orang akan mengalami Ya kayak contohnya lain-lain. orang ada punya kodam pendamping macan gitu ya. Ya. Di konsentrasi kita tadi sosok diri kita jadi macan gitu. Iya ya. betul. Nanti wajah kita akan berubah jadi lama-lama jadi ya, kodam yang kita miliki. Tapi kalau panjenengan konsentrasi dan sudah lama tetap yang terlihat Tetap diri kita. diri kita sendiri, ya berarti bersih dari kodam Nggak ada pendamping. kodam yang ngikuti gitu. Mas. Iya. Patokannya berapa menit, Pak, dari meditasi tersebut untuk bisa muncul? Tergantung kita bisa mengkonsentrasikan diri kita. Kadang-kadang untuk konsentrasi itu kan butuh ketenangan, butuh waktu. Kadang-kadang kita bayangkan diri kita sendiri aja sulit. Nah, kalau kita sudah bisa membayangkan wajah kita secara utuh, secara jelas, nah itu sudah mulai bisa. Nah, nanti itu berapa lamanya setelah bisa membayangkan itu ya kira-kira mungkin gak lama lah, sekitar paling lama 5 menit itu sudah, kalau memang ada kota pendampingnya itu akan berubah. Itu cara paling gampang. Terus kalau terlihat misalnya sosok misalnya sosok macan ya, berarti panjenengan punya kodam pendamping macan. Terus nanti gimana Pak ini? Jangan takut ya, karena pada dasarnya kodam pendamping itu satu biasanya itu niatnya menjaga ya. Jadi dia membantu untuk menjaga. Yang penting yang jelas selama kodam itu tidak meminta sesuatu, tidak menuntut sesuatu, tidak menginginkan sesuatu dari kita, Iya. saya kira aman. Tapi Sama kalau ini, Pak, kalau sama dulur 4 itu beda apa enggak, Pak? beda Beda ya. beda lagi. Dulur 4 5 panjer itu panjernya kan gitu. Beda lagi. Itu beda ya. lagi. Itu nanti kalau ketemu saudara papat 5 panjer itu kita sudah menemukan namanya. Nanti akhirnya ketemu dengan guru sejati. Nah, sejatinya Sejati. guru, iya. Apa sejatinya guru? Nah, sama aja. sama aja. Nah, nanti itu lebih dalam lagi yang kita bahas. Kita bahas itu nanti kapan-kapan aja. Nah, semacam itu. Nah, kalau dulur-dulur Baiko ya, kalau mau nyoba kepingin tahu ya monggo dicoba dan jangan takut, bisa dipraktekkan di rumah. Saya kira itu bisa dilakukan itu malam hari, karena malam hari kan Tenang. lebih tenang. Kalau kita lakukan di siang hari kayaknya agak sulit. Jadi coba ya iseng-iseng ya, coba meditasi sebentar, bayangkan diri kita sendiri. Insya Allah. Nanti kalau ketemu ya jangan kaget. Kaget dari ketemu. Cara komunikasi bisa, Mbak ya? Insya Allah bisa aslinya. Bisa ya. Bisa aslinya. Coba aja Apa tergantung dari konsentrasi kita? Ya? tergantung konsentrasi. Terus kadang-kadang di rumah itu kan kadang-kadang ada suara tertentu kan kita juga buyar konsentrasinya. Jadi semua itu tergantung konsentrasi kita ya. Nah, jadi istilahnya kesulitannya itu ya hanya di konsentrasinya itu. Kalau kita bisa konsentrasi itu cepat mengetahuinya. Cuma kalau memang kita ini jarang atau tidak pernah meditasi atau tidak pernah konsentrasi, itu memang agak kesulitan.
karena memang butuh konsentrasi. konsentrasi. Tapi konsentrasi itu memang baik. Jadi panjenengan memang luangkan waktu untuk konsentrasi, untuk mengetahui, ya diluangkanlah waktunya sebentar ya untuk bisa mengetahui itu. Oke, ada lagi? Mbak, kalau lihat kodam milik seseorang itu gimana? Kan kalau yang pertama kan diri sendiri. Nah, ini yang punya orang lain gitu. Nanti kita bisa praktekkan setelah ini ya. Praktek langsung ya. Praktek langsung. Oke. Jadi konsentrasi yang kepin bayangkan saya Pak. Coba bayangkan saya. Jadi sama konsepnya seperti tadi. Cuma membayangkan dia betul, dibayangkan secara detail ya, konsentrasi, lihat apa yang ada di sebenarnya ilmu ini tuh tinggi loh Mbak ya. Iya. Nggak hanya bisa untuk melihat kodam seseorang loh ya. Iya. Dari konsentrasi. Sebenarnya pernapasan ini ilmu yang sangat dalam dulur ya. Kalau orang bisa mengembangkan ya, kalau baik untuk positif, kalau untuk negatif juga ya. Jadi ya. negatif ya. Kalau ilmu kan gunakanlah untuk sebaik-baiknya. Jadi gunakan untuk hal-hal yang positif. Iya. Ya. Oke, kita akan ada pertanyaan, kita akan coba langsung praktek. Praktek. Ini yang berlima ini praktek. Mau lihat siapa? Monggo. Lihat saya boleh atau lihat Kiki Bayono duwe atau enggak. Nanti setelah itu kita bahas. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih 5 menit. Bisa bayangkan orangnya kan? Bayangin pacarin dia dewe. Ayo. Coba meditasi. Yuk, lima nyoba. Iya, semuanya nyoba. Menghadap kemana terserah, yang penting bisa konsentrasi. Saya nggak ganggu. Ayo kamu juga loh. Ya monggo silakan. Bebas. Lihat saya ya boleh. Bisa bayangkan wajahnya dengan jelas bisa. Nah, coba praktek. Oke, ini teman-teman yang berbeda langsung praktek ya. Langsung belajar bagaimana cara melihat kodam pada dirinya sendiri dan melihat kodam pada orang lain ya. Kalaupun ada, jadi coba mereka belajar konsentrasi. Ritual ini adalah cukup mudah dan bisa dipraktekkan. Monggo panjenengan kalau di rumah bisa langsung praktek sekarang juga bisa ya. Coba uji cobakan ya. Nggak usah pakai baca-bacaan khusus, nggak usah. Oke. Nah, cukup. Ayo sini. Buyar kalau saya Mbak. Sangat banyak aku ya. Jadi kita sharing ya, karena memang tempatnya agak rame. Ada teman-teman latihan di sana. Sulit untuk bayangin diri sendiri aja susah. Sulah. Kulo niku bayangin niku napa sama-sama sih macan itu warna ireng. Garis abu-abu. Berarti jenis macan kumbang. Iya itu macan. Ini awakmu dhewe. Tapi ini enggak jelas kan. Hilang bagus banget. Nanti coba di rumah karena kondisi tempatnya rame. Jadi nanti coba lagi di rumah ya. Lebih jelasnya bagaimana. Insya Allah nanti gambarnya lebih jelas, lebih detail. Gelar. Kalau merem. Lihat dirimu sendiri lah. Berarti enggak ada.
Bedek. Kamu terlihat. Dia ada kodam monyet. Ada kodam monyet yang mengikutinya. Dia ngeliat Fajri. Ngeliat Fajri. Iya, sama-sama. Sama-sama. Ngeliat apa? Sosok perempuan. Cuma delok sapa? Ada perempuan. Nanti coba diulangi di rumah ya. Oke, dulu-dulu juga begitu. Coba sering dilatih, karena sering dilatih nanti konsentrasinya lebih baik ya. Itu nanti coba dilihat apakah panjenengan punya kodam pendamping atau tidak. Kalau memang ada perubahan pada wajah panjenengan ya, yang tampak itu ada perubahan, berarti ya insya Allah nggak jauh ya, seperti itulah nanti kodam yang akan terlihat. Oke, dulur mereka dimanapun berada, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi dan sedikit edukasi ya buat pandangan semua. Bukan maksud kami untuk pamer kemampuan, tidak ya. Ini bisa dilatih dan sangat mudah ya. Anda tidak perlu pakai istilahnya amalan-amalan khusus, tidak ya, langsung aja dicoba di rumah. Oke, sampai ketemu di konten baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.